Suara Hati, renungan hari ini, topik, menjadi manusia yang berguna bagi Tuhan Allah dan bagi manusia. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 13 ayat 6, 7, 8 dan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." "Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" jawab orang itu. "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku, nas hari ini secara harafiah sangat mudah kita pahami dengan baik. Nas hari ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Galilea. Tuhan Yesus mengajar mereka dengan logika pikiran dapat diterima dengan baik, yaitu seorang yang punya kebun, yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Setelah ditanam, beberapa hari kemudian setelah menurut waktunya berbuah, pemilik kebun itu mencari buahnya, tetapi tidak ditemukan. Lalu dengan kesal pemilik kebun itu berkata, "Untuk apa pohon ini ditanam? Karena tidak menghasilkan buah." Dengan tegas pemilik kebun memerintahkan kepada penjaga kebun, "Tebanglah pohon itu, percuma dia tumbuh karena tidak menghasilkan buah." Tetapi pengurus kebun berkata, "Janganlah dulu Tuan, biarlah dulu pohon itu kuurus dengan mencangkul sekelilingnya dan akan diberi pupuk. Kalau tahun depan pohon itu juga tidak berbuah barulah ditebang." Pemilik kebun berkata, "Silahkan, jika tidak berbuah tebanglah dia." Saudaraku, siapakah pemilik kebun itu? Yaitu Tuhan Allah Bapa. Pengurus kebun itu adalah Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Siapakah pohon ara itu? Yaitu semua orang, termasuk diri kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mengurus hidup kita supaya menghasilkan buah, supaya bermanfaat bagi orang lain, supaya tumbuh kerohanian kita dengan sehat. Itulah harapan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, telah mendiklat beberapa orang, yang mulanya 12 orang sebagai murid Tuhan dan mereka dididik menjadi pelaku untuk mengurus kebun Tuhan Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus dapat mengerjakan tugas pelayanan, dia langsung mendidik dan mengajari dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Dan sekarang tugas itu telah sampai kepada kita yang sudah menerima dan mengenalnya. Saudaraku, kita ini adalah bagaikan pohon ara itu, yang diinginkan Tuhan untuk berbuah. Firman sudah ditabur kepada kita, sebagai pupuk untuk meningkatkan kerohanian kita, agar kerohanian kita dapat berbuah lebat dan yang bermanfaat kepada orang lain. Terlebih bermanfaat bagi pemilik kebun, karena pemilik kebun itu memerlukan buah yang segar. Dan pertumbuhan kita sudah ditunggu, agar kita berbuah manis. Sekarang ini, maukah kita sebagai pohon ara itu untuk berbuah? Masa sekarang ini adalah tinggal pilihan kita. Tuhan sudah menabur firman-Nya agar pertumbuhan rohani kita tumbuh kuat dan dapat berbuah lebat. Kemudian maukah kita berbuah? Apabila kita hidup tumbuh dan tanpa berbuah, Tuhan Allah Bapa sudah mengatakan, "Tumbang saja, sebab tidak ada artinya hidup tumbuhan itu." Mengapa harus ditumbang? Sebab kita tidak bermanfaat bagi pemilik kebun, yaitu Allah Bapa. Saudaraku, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Biarlah dulu tumbuh setahun ini, siapa tahu pohon itu dapat menghasilkan buah."
Siapa tahu ada pertobatan dari orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Setahun ini artinya, dalam masa tertentu, yaitu dalam masa umur kita. Maka dari itu, selagi kita masih diberi kesehatan, diberi waktu oleh Tuhan, supaya kita berbuah dan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi orang lain dalam memberitakan firman Tuhan. Ingatlah saudaraku, selagi kita masih tumbuh kerohanian kita, Tuhan Allah Bapa sedang menunggu hasil dari kita, yaitu buah kerohanian kita. Seperti apakah buah kerohanian kita itu? Seperti tertulis dalam kitab Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, artinya inilah buah manis kesukaan pemilik kebun. Ayat 22-23. Sekali lagi, bagi siapa yang mau berbuah, berarti dia sudah menjadi milik Kristus, yang telah menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bila hidup kita ingin berbuah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 25 dan 26. Walaupun kita di dalam Tuhan, tetapi selagi kita masih gila hormat, meminta dihargai, suka menentang orang lain karena kedudukannya di gereja. Memang benar kita berbuah, tetapi buahmu masam. Buah masam jelas tidak disukai dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Kecuali buah jeruk, itu pun tidak banyak orang suka, karena asam. Semoga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja kita masing-masing dan tetangga kita. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.